Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan membahas soal OSN SD atau MI 2025, di mana soal tersebut sudah diuji cobakan, sudah dilaksanakan untuk OSN. Sumber soal dari Pak Miftah atau MMR, itu ada nomor kontaknya. Nanti bisa yang ingin belajar bareng bisa menghubungi beliau ya. Insya Allah di situ beliau adalah seorang pembina Olimpiade. Nanti bisa diatur untuk penjadwalannya. Soal-soal ini dapat dari sana dan saya di sini hanya berusaha membuatkan video sehingga kalian bisa jadi untuk yang lebih paham dengan cara belajar bersama ya. Di deskripsi nanti itu juga ada soal berbentuk PDF beserta pembahasan dari Pak Miftah. Di situ nanti silahkan di-download soal-soalnya, dan juga di situ sudah ada pembahasan ya. Soal ini merupakan soal asli dari beliau. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari pembahasan nomor 1. Jumlah dari 8 2/5 dibagi 2,25 dan 10/3 dikali 2/3/5. Jadi kalau kita tuliskan soal ini, kita tuliskan secara utuh ya. Berarti di sini 8 2/5 dibagi 2,25 ditambah 10/3 dikali 2/3/5 ya. Ini dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa. 8 2/5 ini ya, 8 2/5 itu kan 8 kali 5 40 ditambah 2 berarti 42/5. Dibagi 2,25 itu tidak lain adalah 9/4 ditambah 10/3 dikali 2/3/5 itu 13/5. Setelah itu kita selesaikan ya. Ingat yang setara itu perkalian dan pembagian. Berarti kita selesaikan dulu untuk yang di depan. Yang ini kita selesaikan dulu. Sama dengan, ingat pembagian itu ya benar dibalik ya, biar jadi perkalian. Berarti 42/5 dikali 4/9 ditambah 10/3 dikali 13/5. Ini bisa kita selesaikan. Jadi berapa ini? 42 dikali 9 dibagi 5 kali 9 ya. Ini bisa kita perkecil dulu. 42 dibagi berapa ini? Dibagi 3. 14 dibagi 3, 3 ya. Untuk yang di belakang ini 10 dibagi berapa ini? Oh, enggak usah ini yang belakang. Kenapa? Karena nanti yang depan itu per 15, yang belakang itu sudah per 15. Jadi tidak perlu dibagi lagi ya. Berarti di sini 56/15 ditambah 130/15. Ini tinggal diselesaikan aja. 186/15. Di sini kita bisa menggunakan porogabit ya. Jadi di porogabit aja. Jangan-jangan biasanya kesalahan ada di bagian akhir, yaitu di ketika pembagian dengan porogabit ya. Ini kita ketemu 12,4 atau 12,40. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, lanjut yang nomor 2.
Data peminjaman buku siswa kelas 4, 5, dan 6 selama 1 minggu di perpustakaan sebagai berikut ya. Ini kalau kita tuliskan untuk kelas 4, nah, ini ya, kelas 4 itu ini. Lihat itu lurus di angka 25. Kelas 5 itu lurus di angka 30 dan kelas 6 itu lurus di angka 45 ya. Kita cek dulu pernyataan yang tepat mengenai data tersebut. Yang A, rata-rata banyak buku yang dipinjam tiap kelas adalah 30 buku ya. Kita hitung apakah benar rata-ratanya 30. Untuk jawaban yang A, rata-rata itu X bar ya. Kita hitung rata-rata itu berarti kan 25 ditambah 30 ditambah 45 dibagi 3 ya. Dari sini 25 ditambah 30 55 ditambah 45 adalah 100. 100 dibagi 3 adalah 33,3. Berarti untuk pilihan ganda A itu salah. Karena apa? Harusnya rata-rata 33,3. Sekarang yang B. Selisih banyak buku yang dipinjam antara kelas 6 dan 4 adalah 15. Selisih kelas 6 dan 4 ya. 645 dikurangi 25 sama dengan 20 ya. Berarti jawaban yang B itu juga salah. Yang C, median dari data peminjam buku adalah 35. Jelas-jelas mediannya adalah 30 ya. Yang C, median itu tengah-tengah 25, 30, 45. Tengah-tengahnya adalah 30 ya. Berarti yang C juga salah. Apakah benar untuk yang D? Kita cek dulu. D, jumlah buku. Berarti yang dipinjam 25 ditambah 30 ditambah 45 sama dengan 100. Nah, benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jumlah bukunya adalah 100. Oke, nanti silakan teman-teman pause videonya. Di situ bisa diulang lagi dan dicatat kalau perlu ya. Kalau tidak berarti bisa lanjut next soal yang ketiga. Pak Marto memanen padi pada lahan 2 hektar dengan hasil 10,6 ton per hektar. Setelah dijemur berat padi berkurang 20%. Nah, kita tulis saja ya. Hasil per hektar. Jadi nanti hasil total itu hasil total. Hasil padi itu 10,6 ton per hektar. Berarti kalau di situ totalnya 2 kali 10,6 ton. Atau berapa ini? 2 kali 10,6, 21,2 ton ya. Setelah ketemu penghasilannya, terus ingat setelah dijemur ternyata berkurang 20%. Berarti kita hitung dulu penyusutan. 20% ya. Jadi 20% dari 21,2 ton. Atau kita bisa langsung hitung 21,2 ton ini berapa kilo, karena yang diminta itu adalah dalam bentuk kilogram ya, yang diminta dalam bentuk kilogram. Berarti ini bisa kita rubah dulu menjadi kilo. 200 kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram ya, sehingga penyusutannya 20%,
20/100 dikali 21 200 ya. Kita coret berarti 2 kali 20 kali 21 2 sama dengan berapa? 40 kilogram. Kita kurangi karena yang diperoleh sisanya ya. Sisa kita tuliskan berat padi setelah dijemur. Nah, ini tinggal dikurangi aja ya. 21 dikurangi 4 itu 17. Pinjam 1 berarti ini 16 titik. Nah, di sini sudah ada bahwasanya 16.960 kilogram. Ya. Jawaban yang benar adalah jawaban D. Oke. Lanjut. Soal yang keempat. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari 3 bilangan prima. Ingat, bilangan prima, tuliskan dulu ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, tidak boleh dibagi bilangan yang lain. Berarti dia memiliki 2 faktor. Ya, 1 dan bilangan itu sendiri. Mulai angka berapa itu? Yang terkecil adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, DST. Ya. Sehingga ini dari pilihan ganda A, B, C, D kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan bilangan prima yang ada. Oke. Kita cek dulu untuk yang A. 12 itu bisa kita tuliskan penjumlahan dari 2 plus 3 plus berapa ini? 2 tambah 3, 5, berarti plus 7. Nah, berarti pilihan 12 itu salah ya. Yang B. Karena apa? Di soal yang diminta adalah yang tidak dapat. Itu saya blok ya. Kita lihat yang B. Yang B ini, nah ini kayaknya jawabannya yang benar yang B ya. Ini benar. Kita cek dulu pilihan ganda yang lain, yang C. 14 berarti berapa ini? 14 itu 2 tambah 5 tambah 7 ya. Yang D itu 15 berarti 3 tambah 5 tambah 7. Nah, jadi benar pilihan jawabannya itu yang B ya. 13 karena 13 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan 3 bilangan prima. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Lina memiliki 3 kotak berisi pensil. Kotak pertama adalah 24, kotak kedua 3 kali dari isi kotak pertama, dan kotak ketiga berisi setengah dari kotak kedua ya. Jadi kalau misalkan ini kita tuliskan kotak 1 sama dengan tadi berapa? 24 pensil. Kotak 2 adalah 3 kali kotak pertama, berarti 3 kali 24 sama dengan 72 pensil. Kotak ketiga itu setengah dari kotak kedua, berarti setengah dikali 72 sama dengan 36 pensil. Sudah jelas itu ya. Banyak pensil yang dimiliki dari ketiga kotak tersebut, berarti tinggal dijumlah.
total berarti sama dengan 24 ditambah 72 ditambah 36. Ini tinggal menjumlahkan biasa aja ini ya. 24 ditambah 72 itu 96. 96 ditambah 36 itu 132 pensil. Nah, ini sudah ketemu teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-6. Sebuah taman kota terdiri dari tiga taman saling berhimpit, taman 1, 2, dan taman 3, masing-masing sebagai berikut. Perbandingan sisi taman 1, taman 2, dan taman 3 adalah 5:4:3. Luas taman adalah 100 cm, maka keliling taman adalah. Ini gampang ya teman-teman. Kita hanya berbekal keliling taman ya. Berbekal perbandingan 5:4:3. Padahal luas taman 1 adalah 100. Karena berbentuk persegi, maka taman 1 pasti ini luasnya kan 100. Luas kan 100 ya. Berarti di sini sisinya adalah 10, di sini 10 sisinya ya. Jadi sisi taman 1 tak tulis sisi 1 itu 10 cm. Karena sisinya sudah ketemu 10, maka untuk taman 2 sisinya juga bisa kita hitung. Ya, teman-teman. Bisa kita hitung bahwasanya ini? Sisi yang kedua itu kan 5/4 kan? Berarti di sini 4/5 dikali 10 sama dengan 8 cm. Sisi yang ketiga itu berarti 3 bagian ya. 3/5 dikali 10 atau 6 cm. Sudah ketemu ya? Setelah itu tinggal kita cari keliling ya. Keliling ini bisa kita tuliskan bahwasanya ini untuk keliling itu tinggal menjumlah bagian-bagian terluar dari yang dilewati oleh taman ya. Saya kasih blok warna merah atau garis warna merah ya, keliling itu yang ini. Ya, ada 3 warna merah ya. Lihat 1, 2. Nah, kalau kita gabung itu ada 4 sisi warna merah, sehingga bisa kita tuliskan keliling sama dengan 4 kali warna merah itu S1 ya. Jadi itu kalau kita gabung menjadi satu sisi 4 warna merah. Terus di sini ada warna hitam ya, 2 sisi warna hitam, berarti ditambah 2 kali S2. Nah, terus yang terakhir 2 sisi warna ungu ya, berarti ditambah 2 S3. Kita tuliskan aja 4 kali S1 berarti 4 kali 10 ditambah 2 kali 8 ditambah 2 kali 6, 40 ditambah 16 ditambah 12 ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya keliling itu 48 cm. Nah, mudah kan? Kok 48? 68, maaf ya. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan teman-teman?
Nah, untuk teman-teman nanti yang membutuhkan soal ini atau bertanya lebih lanjut bisa tanya ke sumber soal ya. Itu sudah ada namanya dan juga sudah ada nomor HP yang tertera. Oke, kita lanjut nomor 7. Jadi nomor 7 ini Pak Agung memiliki 4 anak dan 1 istri. Berarti ada 6 orang ya. Kita tuliskan Pak Agung pakai A. Ya, kita simpulkan Pak Agung itu pakai A atau AG. Terus 4 anak itu katakanlah A1, A2, A3, A4. Terus istri itu pakai I. Nah, berarti di sini ada 6 orang aslinya ya. 6 orang. Tetapi di sini ada keterangan Pak Agung dan istri saling berdampingan. Berarti Agung dan istri ini kita tuliskan dulu ya. Pak Agung dan istri ini jadi satu paket. Sehingga dari sini kita hitung sebagai 5 tempat ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima atau 5 apa ini? Objek aja wis. Nah, ya, dari kelima ini 5 paket ini disuruh melakukan penataan pose foto. Ada berapa pose foto? Nah, kita bisa menggunakan pakai pigeonhole ya. Jadi pigeonhole dari sini berarti ada 5 kotak. Nah, 5 kotak ya. Sehingga dari sini yang bisa masuk ke kotak pertama itu ada 5 pilihan. Nah, terus yang masuk ke kotak kedua karena kotak pertama sudah terpenuhi 5. Nah, anggap saja kita ambil salah satunya ya. Berarti di sini sisa 4. Setelah terambil lagi berarti sisa 3, sisa 2, sisa 1. Ini untuk posisi pertama, misalkan Pak Agungnya di sebelah kiri, terus didampingi istri ya. Dari sini ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 5 faktorial ya. 5 faktorial ini berarti 120. Nah, posisi yang kedua itu juga sama, yaitu tapi di mana posisinya itu istrinya di depan, setelah itu Pak Agung. Berarti dia juga memiliki di sini 5, 4, 3, 2, 1 atau 120. Sehingga total banyaknya pose itu 120 ditambah 120 sama dengan 240 pilihan ya. Jadi 240 pilihan. Ini sepertinya ada yang ketinggalan ini. Ketinggalan ngetiknya ini. Nah, ya. Jadi jawabannya itu yang D, 240. Nah, biasanya terkecoh dengan dengan ini posisinya Pak Agung dan istri. Dia harus menempati posisi 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena anggap saja yang pertama duduk itu Pak Agung, itu nanti dijejer anaknya ya. Untuk yang kedua, yang pertama duduk itu istri. Setelah istri terus Pak Agung terus anak-anaknya ya. Jadi posisi Pak Agung dan istri inilah yang membuat dia diatur posisinya 2 kali dengan posisi yang sama untuk anak-anaknya ya. Nanti bisa
lebih jelasnya mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor WA saya di bawah ya. Nanti bisa belajar secara gratis. Oke. Nomor 8. Suhu udara di Antartika tanggal 16 Mei pada pukul 4 itu adalah minus 40 derajat Celcius ya. Jadi kita tuliskan pukul 04.00 suhunya min 48, suhunya minus 48 derajat Celcius. 2 jam kemudian, berarti kalau 2 jam ini pukul 06.00 ya. Suhu udara mengalami kenaikan 2 derajat Celcius, berarti suhunya adalah min 48 ditambah 2 derajat atau minus 46 derajat Celcius karena kenaikan ya. Kenaikan. Setelah itu 2 jam kemudian mengalami penurunan 3 derajat, berarti pukul 08.00 suhunya dari min 46 derajat Celcius dikurangi 3 derajat Celcius. Kenapa? Karena penurunan berarti pengurangan ya. Ini minus 49 derajat Celcius. Suhu udara pada yang ditanyakan suhu udara di Antartika pada tanggal 16 Mei. Berarti di sini ada 2. Yang pertama itu pada pukul 06 itu suhunya minus 48 dan pukul 08 itu minus 49. Kita cari pilihan ganda yang benar ya. 06 itu minus 46 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang C. Oke, teman-teman silakan dicermati dan dipahami ya. Karena ini soal sebenarnya gampang tetapi hanya butuh logika saja. Nomor 9. Misalkan X adalah suatu pecahan di mana jika pembilang dari X ditambah 3, nilainya menjadi 2/3. Jika penyebut dari X dikurang 1, maka nilainya menjadi setengah. Nilai X adalah ya. Jadi kita harus misalkan karena dia pecahan, jadi X misalkan A/B ya. Kita tahu pecahan kan bentuknya ada pembilang, ada penyebut. Oke, untuk yang pertama. Yang pertama, jika pembilang dari X ditambah 3 berarti A plus 3/B sama dengan 2/3. Yang kedua, jika penyebut dari X dikurang 1 berarti A dibagi B min 1 tidak lain adalah 1/2 ya. Terus berapakah nilai X? Maka kita bisa menggunakan perkalian silang ya. Untuk yang atas dulu. Yang atas ini kita kalikan ke sana, ini ke sana ya. Berarti 3 kali A plus 3 sama dengan 2 kali B atau 3A plus 9 sama dengan 2B. Itu yang pertama ya. Terus untuk yang kedua, ini dikalikan silang juga ya kan. Berarti apa? Yang kedua ini A kali 2 ya. 2A sama dengan 1 kali B min 1 berarti B min 1 atau 2A plus 1 sama dengan B. Nah, nilai ini bisa kita masukkan atau kita
substitusikan ke persamaan 3A plus 9B sama dengan 2B. Ya, ini kita gantikan ke posisi B. Jadi 3A kita masukkan ke sana ya. 3A ditambah 9 sama dengan 2 kali B-nya tadi kan berubah 2A plus 1. Atau 3A plus 9 sama dengan 2 kali 2A itu berarti 4A plus 2. Ya, 4A plus 2. Nah, terus kita pindah-pindah ya. 9 tetap, 2-nya pindah ke kiri berarti 9 min 2. 4A tetap, 3-nya pindah ke kanan berarti min 3A. Berarti A sama dengan 7. A sama dengan 7. Lalu kembalikan ke sini, B-nya adalah 2A plus 1. 2 kali 7 plus 1 sama dengan 15. Setelah ketemu, maka nilai A per B. Ya. Berarti X sama dengan A per B sama dengan 7 per 15. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ya. Gampang ini. Dan kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Itu 2 buah bangun berbentuk persegi dan segitiga memiliki keliling yang sama. Ya, kita tahu keliling persegi itu adalah 4 kali sisi dan keliling segitiga itu adalah penjumlahan ketiga sisi. Oke, ya. Jadi dari sini bisa kita hitung untuk Untuk persegi itu nanti berapa, untuk segitiga itu nanti berapa. Ya, kita tuliskan dulu. Keliling persegi sama dengan keliling segitiga, atau 10 tambah 16 ditambah 10 sama dengan 36. Kita tahu keliling persegi itu sama dengan 4S ya. 36 sama dengan 4S, maka S-nya adalah 36 per 4 sama dengan 9. Sehingga luas persegi itu S kuadrat sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81. Sudah ketemu luas persegi. Sekarang kita hitung luas segitiga. Nah, karena ini segitiganya itu 10, 16, dan 10, ini kita pastikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Jadi seperti ini segitiganya ya. Nah, segitiga sama kaki, di mana di sini sisinya 10, 10, 16. Berarti kita bisa menggunakan garis bantuan untuk mencari tinggi ya. Ini berarti 8. Karena kan 16 itu 8 sama 8. Segitiga sama kaki ya. Dari situ kita tahu tingginya itu menggunakan triple Pythagoras. Pakai Pythagoras. Untuk mencari tinggi itu tidak lain adalah akar dari sisi miring kuadrat 10 kuadrat dikurangi sisi yang lain 8 kuadrat. Akar dari 100 dikurangi 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Tingginya sudah ada sehingga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah dikali 16 dikali 6 ya. Coret-coret 8 dikali 6 adalah 48. Sehingga luas total
adalah 81 ditambah 48 sama dengan 129 cm persegi. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke ya, ini merupakan soal terakhir dari bagian pertama. Kita tidak bisa tidak bisa untuk membahas semua sekaligus karena keterbatasan dari perangkat. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Nanti silakan dicek dan juga dilihat lagi, barangkali ada yang salah hitung. Nanti bisa dikomunikasikan ya melalui nomor WA yang tertera di bawah sendiri itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Miftah karena sudah mengumpulkan soal-soal OSN resmi ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.